baru pertama kali pakai ini soalnya. Apa? Google Meet. Coba. Katanya kalau Google Meet itu lebih ini ya, lebih ramah kuota ya untuk kalian. Iya, Jadi Pak. juga ngikutin. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ikhlas dan hajar ya. Al-fajru artinya menahan harta yang dimiliki ditahan untuk kepentingan orang yang terlibat di dalamnya. Ikhlas itu artinya putuskan bahwa seseorang itu sudah masuk, sudah diputuskan bahwa dia itu tidak memiliki harta lagi, sehingga hartanya itu konsekuensinya hartanya yang tersisa itu digunakan atau diamankan istilahnya ya untuk diberikan kepada orang yang berhak terhadap harta. Yang kemarin sudah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang waris dan wasiat. Waris dan wasiat akan kalian perdalami nanti di mata kuliah hukum waris ya, nanti dengan Pak Fauzul Hanif atau di HES. Ada mata kuliah tentang hukum waris. Di sana nanti ada pembelajaran tentang hukum waris, sejarahnya dulu dalam fikih Islam itu seperti apa, dan bagaimana terapannya itu di hukum positif di Indonesia. Itu nanti diperdalam di, ingat saya ada di semester 5. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah tentang pengertian dasar, terutama yang berhubungan dengan hadis ya, hadis yang berhubungan dengan waris dan wasiat. Tidak banyak hadis yang akan kita bahas, masing-masing hanya satu, tapi ini panjang. Nah, panjang dan kita ambil pelajaran yang ada di dalam hadis. Share. Nah, udah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini kelihatannya cukup atau kalau saya perbesar kayak gini, besar juga nggak di tampilan kalian? Besar, Pak. Cukup ya? Ada, Pak. Yang pertama yaitu tentang warisan. Warisan secara etimologi, waris adalah sebuah ketetapan atau al-mafrudoh. Al-mafrudoh itu bahasa Arab yang artinya adalah sebuah ketetapan. Al-mafrudoh ketika dibahas ketika digunakan istilah ini di dalam hukum waris atau dalam fikih waris, maka maksud adalah ketetapan tentang bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah atau oleh syari di dalam Al-Quran kepada ahli waris. Jadi itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan bagian-bagian untuk para ahli waris. Nah, ketetapan-ketetapan itu yang sudah ditetapkan oleh syari atau oleh Allah itu disebut dengan al-mafruḍah. Sehingga disebut juga ilmu tentang hukum waris atau ilmu tentang warisan itu di dalam bahasa Arab disebut dengan al-faraid. Al-faraid itu jamak dari faridotun atau kewajiban. Al-faraid jamak dari faridoh atau kewajiban atau ketetapan-ketetapan bagian-bagian tadi. Nah, itu di dalam fikih namanya disebut, atau di dalam bahasa Arab disebut ilmu faraid atau ilmu mawaris. Nah, ilmu mawaris dan faraid itu sama, yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang warisan. Secara terminologi, warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban, ya. Di sini ada hak dan juga ada kewajiban atas segala sesuatu, baik harta maupun tanggungan diri orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup. Keluarga yang masih hidup ini siapa? Yaitu ahli waris. Nah, di sini tolong diperhatikan bahwa yang disebut dengan warisan di sini bisa berupa hak dan juga bisa berupa kewajiban. Hak di sini bisa berbentuk harta,
Harta yang dimiliki itu adalah hak. Dan kewajiban pun juga bisa diwariskan kepada ahli waris. Misalnya dia seorang ayah meninggal, dia menyisakan harta, misalnya ada rumah, ada tanah, segala macam, ya kalau misalnya dinominalkan mungkin 1 miliar gitu. Nah, itu adalah haknya dia, haknya seorang ayah tadi yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Siapa aja ahli warisnya? Ada anaknya, ada istri, ada orang tuanya juga masuk, saudaranya juga bisa masuk, pamannya juga bisa masuk. Nah, itu tergantung, nanti itu ada pembahasan lebih dalamnya nanti di hukum waris. Nah, selain hak juga ada yang disebut dengan kewajiban. Kewajiban yang bisa diwariskan itu apa aja? Misalnya hutang. Misalnya seorang ayah tadi, dia banyak hutangnya. Ketika meninggal, maka dia juga mewariskan hutang. Yang berkewajiban untuk melunaskan hutang siapa? Yang wajib melunasi hutang adalah ahli warisnya. Karena dalam definisi ini, warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban. Rukun waris itu meliputi 3 hal, yaitu pewaris, yaitu orang yang sudah meninggal tadi, ahli waris, yaitu tadi ada anak, istri misalnya ya, orang tua, saudara, dan objek warisan. Objek warisan itu ya harta yang ditinggalkan atau hak berupa hak atau kewajiban. Ya, ada 3 ya objek waris. Ini hadisnya. Ja'at imra'atu Sa'ad bin Abi Rabi' bi ibnatai min Sa'ad ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad bin Rabi' kutila abuhuma ma'aka yauma Uhudin syahidan wa inna ammahuma akhadha malahima falam yada'lahu wala tunkahani illa walahuma man qala yaqdillahu bidzalik wa nazalat ayatul miras. Miras itu adalah warisan. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima faqala ibnatai Sa'ad as-sulusaini wa a'ti ummahuma as-sumun wa ma baqiya fahuwa lak. Nah, di dalam hadis ini di suatu ketika datang seorang perempuan bersama 2 putrinya, yaitu dia adalah istri dari Sa'ad bin Abi Rabi'. Sa'ad bin Abi Rabi' ini adalah seorang sahabat yang syahid, yang meninggal ketika terjadi peperangan perang Uhud. Di Bukit Uhud, syahid meninggal ketika perang, dan dia melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa anak dari Sa'ad bin Abi Rabi' ini tidak memiliki harta lagi. Kami tidak punya harta apapun. Karena apa? Karena paman dari 2 anak ini atau saudara laki-laki dari Sa'ad bin Abi Rabi' telah mengambil semua harta yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Rabi' karena sudah meninggal. Nah, wala tunkahani illa walahuma malun, dan 2 anak perempuan dari Sa'ad ini tidak akan bisa menikah kecuali kalau ada harta. Nah, jadi di saat itu tradisinya bahwa kalau misalnya seorang perempuan tidak memiliki harta apapun, maka dia tidak bisa dinikah. Itu tradisinya waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya kedilahu, insya Allah, kata Rasul, Allah akan memutuskan perkara ini. Karena Rasulullah belum mendapatkan wahyu tentang peristiwa, tentang perkara seperti ini. Nah, kemudian turunlah wahyu ayat tentang al-miras, yaitu yusikumullahu lidzakari mithlu hazzil unsayain. Ini ada di surah An-Nisa, ada ayat 5, 6. Di dalam surah An-Nisa itu banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang miras atau tentang pembagian warisan. Kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat, Faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima
mengutus sahabat ke paman dari dua anak sahabat. Kemudian untuk disampaikan kepada pamannya bahwa berikan hak atau harta dari saat ini sebanyak sulusaini. Sulusaini itu artinya 2/3. Kalau as-sulus itu artinya 1/3, kalau sulusaini itu artinya 2/3. Nah, 2/3 dari harta yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Robi itu harus diberikan kepada dua anak perempuannya. Wa'ati ummahuma as-sumun. Dan berikan pula hak dari seorang istri, yaitu istrinya Sa'ad bin Abi Robi, yaitu sebanyak as-sumun, yaitu 1/8. Wa ma baqiya fahuwalak. Dan apa yang tersisa dari hasil pemberian itu, maka itu adalah hak untuk pamannya. Nah, ini di dalam riwayat dalam hadis ini keluarga yang ditinggalkan oleh Sa'ad bin Abi Robi itu ada istri satu, ada dua perempuan, dan ada satu saudara laki-laki. Jadi cuma ada 4 saudara di sini. Maka 4 orang keluarga di sini yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh Sa'ad bin Abi Robi, yaitu untuk dua anak perempuannya sebesar 2/3 dari harta, yang untuk istrinya itu sebanyak 1/8. Kalau misalnya Sa'ad bin Abi Robi tidak memiliki anak, maka istri berhak untuk 1/4. Tapi karena dia punya anak perempuan, maka haknya itu 1/8. Kemudian yang tersisa dari semuanya ketika sudah diberikan kepada anak perempuannya Sa'ad bin Abi Robi dan istrinya, maka yang tersisalah itu untuk pamannya atau untuk saudara laki-laki dari Sa'ad bin Abi Robi. Nah, ayat mawaris atau ayat yang yusikumullahu lidzakari mislu hazzil unsayain, ayat-ayat yang berada itu ayat-ayat yang ada di surah An-Nisa itu berurutan ya. Ada di ayat ke-5, kemudian ke-6 gitu ya. Itu panjang, banyak ayatnya panjang-panjang yang menjelaskan tentang pembagian harta ini. Nah, turunnya ayat itu, asbabun nuzulnya adalah ketika terjadi peristiwa ini. Nah, asbabul wurud atau sebab adanya hadis ini yaitu kejadian pembagian harta atau pembagian harta dari seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Robi. Robi adalah sahabat yang syahid ketika terjadi perang Uhud. Sebab pengertian ahli waris. Seseorang mendapatkan warisan menjadi ahli waris dikarenakan oleh 3 hal ya. Dalam fikih mawaris itu disebutkan dengan bab asbabul irsi. Asbabul irsi artinya sebab seseorang menjadi ahli waris. Ada 3. Yang pertama itu karena korobah atau kerabatan dengan pewaris, yaitu ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga di sini dari misalnya ada 3 bagian ya. 3 bagian di sini. Ini lebih dalam lagi nanti dibahas di hukum waris. 3 bagian di sini. Yang pertama itu dari golongan atas. Nah, golongan atas dan bawah ini yang dimaksud adalah golongan atas itu adalah orang tua kita sampai nenek, sampai orang tuanya nenek. Itu termasuk golongan atas. Ya. Kemudian yang golongan bawah itu adalah anak kita, anaknya anak kita, sampai ke bawah. Nah, kalau kita sudah tua gitu ya, ketika meninggal punya banyak harta, ternyata kita memiliki banyak keturunan, banyak pewaris dari golongan bawah. Itu dari anak ada, anaknya anak ada, anaknya anak-anak pun juga ada. Apa itu istilahnya? Cicit lah gitu ya, cucu cicit sampai ke bawah cicitnya, anaknya cicit gitu mungkin. Kalau misalnya umur panjang mungkin bisa sampai Nah, itu yang ke bawah itu adalah termasuk juga ahli waris. Nah, kemudian yang golongan yang atas, golongan yang bawah, kemudian yang ke kanan kiri, istilahnya kanan kiri di sini adalah al-ukhuwah atau saudara. Saudara di sini bisa saudara yang dari bisa juga paman kita juga bisa masuk gitu ya.
Saudara itu saudara laki-laki, perempuan itu. Saya lupa. Saudara perempuan itu. Saya lupa lagi itu. Udah lama sekali nggak pelajari tentang ilmu mawaris ini. Itu adalah ahli waris ya. Ahli waris tadi untuk yang masuk kategori koroba atau kerabat keluarga itu ada 3 golongan tadi. Nah, selain itu, yang sebab seseorang menjadi ahli waris, yaitu yang kedua, adanya pernikahan. Adanya pernikahan di sini menjadi sebab seseorang mewarisi, atau dia bisa mewariskan, atau dia mendapatkan warisan. Seorang suami istri yang dulunya nggak saling kenal, misalnya ketika kuliah bareng, ternyata jodoh menikah. Nah, ketika terjadi pernikahan, maka itulah yang menjadi penyebab bahwa keduanya itu saling ada hubungan dan menjadi ahli waris. Suami mewarisi kepada istri, istri pun juga bisa memberikan warisan kepada suami. Kemudian yang ketiga yaitu al-wala atau disebutkan di sini karena memerdekakan seorang budak. Kalau dulu ketika seseorang memerdekakan hamba, dulu kan perbudakan, ketika dimerdekakan seorang budak, maka keduanya itu ada hubungan dan bisa saling mewarisi. Bisa saling mewarisi. Filosofinya kenapa seorang yang memerdekakan seorang budak itu dia bisa memberikan waris atau dia bisa mendapatkan warisan dari budak, karena budak tadi statusnya yang dari dia dalam kondisi budak atau dia belum merdeka, dia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Nah, itu seakan-akan kalau dianalogikan seperti bayi yang dilahirkan ke dunia. Nah, siapa yang menyebabkan atau sebab lahirnya seorang bayi, yaitu adanya hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri di sini seorang bapak dia menjadi pewaris atau dia juga bisa memberikan warisan kepada anaknya karena ada hubungan darah tadi. Nah, anak tadi lahir dari rahim seorang istri, suami istri dari suaminya. Nah, di dalam perbudakan pun juga seperti itu, dianalogikan seorang budak ini dia bisa mewarisi atau mendapatkan warisan atau bisa memberikan warisan. Ada hubungan warisan di sini dengan seorang yang memerdekakan, karena orang yang memerdekakan budak tadi dia seakan-akan mengeluarkan seorang budak tadi ke dunia yang merdeka. Seperti itu analoginya. Ini untuk pengertian ahli waris, pembagiannya yang kan seseorang menjadi ahli waris. Kemudian, adapun sebab seseorang kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan karena 3 perkara. Yang pertama, karena pembunuhan. Seorang anak ketika dia membunuh orang tuanya, dia tahu orang misalnya kayak di dalam sinetron-sinetron gitu ya, punya harta banyak orang tuanya, kemudian karena tamak akan harta dibunuh orang tuanya. Nah, di dalam hukum Islam, anak tersebut tidak berhak terhadap harta warisan dari seorang ayah tadi, karena dia telah membunuh, karena dia telah menyebabkan ayahnya meninggal. Itu di dalam hukum Islam, di dalam hukum positif pun juga dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua karena perbedaan agama. Karena perbedaan agama di sini juga ada hadisnya tentang la yarithul muslimul kafiru walal kafirul muslimah. Seorang muslim itu tidak memberikan warisan kepada orang yang kafir. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini karena perbedaan agama. Kalau misalnya ada anak yang murtad, nah maka anaknya tadi yang sebelumnya dia berhak terhadap harta warisan, dia tidak berhak lagi karena apa? Karena dia sudah berbeda agama. Karena dia sudah murtad. Kemudian yang ketiga, jelas tadi ya, memerdekakan budak itu akan timbul konsekuensi ada hubungan waris ketika menjadikan seorang budak dulu ya, ini kalau sekarang udah nggak ada. Kalau memperbudak maka tidak ada hubungan waris. Sekarang sudah nggak ada lagi. Ini untuk ahli waris. Nah, sekarang kita masuk ke bab wasiat.
Wasiat di dalam fikih itu definisinya mudhof ila ma ba'dal mauti ala sabili tabarruk. Ainan kana manfaatan bi qadri la tazidu min sulusi mal. Wasiat itu adalah perpindahan hak milik kepada orang lain setelah wafatnya dengan akad tabarruk. Nah, kalau di dalam akad ada yang disebut dengan akad muawadah, ada yang disebut dengan akad tabarruk dalam fikih ya, dalam aliyah atau dalam fikih muamalat, dalam fikih keuangan ya. Seseorang itu bisa mendapatkan harta dengan dua akad, dengan akad tabarruk atau dengan akad muawadah. Akad muawadah ini artinya telah terjadi akad saling. Akad saling itu seperti jual beli, saling memberikan, yang memberikan harta, memberikan uang sebagai pembayaran dan memberikan barang sebagai barang yang dibeli. Itu akad namanya akad muawadah. Ada hubungan saling di sana, saling memberi. Nah, kalau dalam akad tabarruk itu akad sukarela. Seperti sedekah, seperti infak, saya memberikan infak kepada siapa gitu, anak yatim misalnya, itu namanya akad tabarruk. Tidak ada konsekuensi hukum di sana. Yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima pun dia tidak wajib untuk menerima. Dan dia tidak punya kewajiban terhadap barang yang diterima itu, dia tidak ada kewajiban untuk memberikan pula yang sebaliknya. Nah, itu yang disebut dengan akad tabarruk atau akad sukarela. Nah, yang namanya wasiat itu termasuk kategori akad tabarruk. Ainan kana au manfaatan. Barang yang diwasiatkan itu bisa berupa barang yang berwujud atau uang misalnya atau tanah atau apapun itu, atau berupa manfaat. Manfaat di sini seperti boleh memanfaatkan rumah misalnya. Rumah ini saya wasiatkan manfaatnya untuk siapa? Bukan barangnya, bukan rumahnya secara utuh diberikan, tidak, tapi yang diberikan adalah manfaat penggunaannya. Itu contoh. Dengan batasan tidak lebih dari 1/3 dari hartanya. Nah, untuk wasiat itu boleh pemberian wasiat itu hanya sebesar maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki. 1/3 dari harta yang dimiliki. Kenapa? Karena 2/3-nya adalah hak untuk ahli waris. Hak ahli waris untuk mendapatkan harta, untuk menerima harta 2/3 dari harta orang yang akan meninggal tadi. Berhaknya setelah dia meninggal. Hadisnya An Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau yang tadi Sa'ad bin Abi Robi ya, kalau ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ana dzulain wa la yarisuni illa binatun li wahidatun. Afa atasaddaqu bi sulusai mali? Qala Rasul, la, kata Rasulullah. Kemudian qultu, dia berkata lagi, apa atasaddaq bi syatrihi? Kata Rasul, la. Kemudian qultu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, apa atasaddaq bi sulusihi? Kemudian Rasul menjawab, qala as-sulus was-sulus katsir. Innaka intazar warasataka aghniya khairum minkum alatan yatakaffafunan nas. Muttafaqun alaih. Artinya hadis ini sudah ini ya sudah jelas statusnya itu, sudah jelas kebenarannya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, artinya di dalam hadis ini bahwa ya Rasulullah, aku adalah orang yang memiliki harta. Maksudnya itu dia memiliki banyak harta. Ya. Ana zulmalik wala yadkhini ila binatun li wahidah, dan tidak ada yang mewarisi harta kekayaanku kecuali seorang anak perempuan, satu aja, nggak ada lagi yang lain, keluarganya nggak ada. Berarti dalam dalam kasus ini dia udah nggak, istrinya udah nggak ada, anaknya cuma satu, orang tuanya nggak ada, ikhwah atau saudara-saudaranya juga sudah tidak ada. Jadi cuma ada satu anak yang akan mewarisi harta. Nah, berapa yang harus kemudian apa atasaddaq bisul saiman? Apakah aku bisa bersedekah atau bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Jadi 1/3 untuk anak perempuan tadi, 2/3-nya diberikan untuk diinfakkan. Qala Rasul menjawab, enggak boleh, kata Rasul.
Kemudian ditanya lagi, kalau misalnya nggak boleh dengan 2/3, setengahnya deh. Rasul, nggak boleh. Kemudian, kalau misalnya dengan 1/3 gimana? Dan Rasul menjawab, ya boleh dengan 1/3, wasulus kasihan. 1/3 itu sudah banyak. Innaka intadar warasataka agniya, kamu, jika kamu meninggalkan ahli warismu, meninggalkan mereka dalam kondisi kaya, itu lebih baik min antazarhum halatan, daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi miskin. Dan mas akan meminta-minta, karena dia akan meminta-minta kepada orang lain kalau misalnya miskin dalam kondisi miskin. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwa wasiat itu hanya boleh diberikan paling banyak, mentoknya itu 1/3, nggak boleh lebih. Hikmah dari wasiat, banyak sekali hikmahnya. Setidaknya pertama, sebagai amalan soleh tambahan di akhir hayat. Kalau orang sudah masuk, ya biasanya orang kalau misalnya kita lihat orang-orang soleh gitu, mereka ketika sudah masuk akhir hayatnya, ketika dia sudah sadar, dia tahu dia memiliki harta, hartanya ini dia akan menjadikan harta yang dimiliki itu di akhir hayatnya menjadi amalan tambahan. Dalam satu riwayat pun juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan amalan tambahan orang yang memiliki harta di hari akhirnya itu dengan memberikan keringanan atau dengan memberikan lowongan amal soleh sebanyak 1/3 dari harta yang ia miliki. Yaitu dengan apa? Dengan wasiat. Jadi wasiat ini bisa diberikan sebagai wasiat untuk siapapun yang dapat memanfaatkan itu dengan baik. Dan nanti ada hubungan tentang hukum tentang wasiat setelah ini. Kemudian salah satu hikmahnya yaitu sebagai media penyambung silaturahim dengan kerabat di luar ahli waris. Kerabat di luar ahli waris ini yang dimaksud adalah misalnya kayak sahabat kita yang dulu dari kecil, misalnya kita sampai dianggap seperti keluarga sendiri, itu akan menjadi media untuk penyambung silaturahim dengan kerabat kita. Karena dia apa? Dia tidak ada hubungan darah dengan kita, tidak masuk kategori ahli waris. Harta yang kita miliki misalnya sampai bermiliar-miliar, kok sampai sahabat kita sendiri yang dia masuk, mohon maaf lah, mungkin dia ekonominya itu masuk menengah ke bawah, ketika kita meninggal, inilah yang dijadikan media untuk menyambung silaturahim dengan kerabat kita tadi. Membantu orang lain, menolong finansial orang yang menerima wasiat. Itu hikmah yang terkandung dalam wasiat. Kemudian hukum wasiat itu, aslinya wasiat itu mustahab atau dibolehkan. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan wasiat ini bisa menjadi wajib atau sunnah, haram, makruh, atau mubah, kembali ke hukum awalnya. Wasiat hukumnya itu wajib. Kalau misalnya wasiat di sini isinya adalah kewajiban untuk melaksanakan syarat atau syariat Allah, karena ada hak Allah yang belum terpenuhi. Misalnya dia sekali hartanya banyak tapi dia belum haji. Orang yang haji kan dia harus mampu secara finansial dan dia bisa melaksanakan haji ke Baitullah. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa melaksanakan haji, berangkat sendiri, maka dia bisa untuk diwakili. Nah, ini bisa termasuk kategori hak Allah di sini. Seperti zakat pun juga, zakat, haji, kafarah, membayar kafarah, itu adalah wasiat yang harus dilaksanakan dan hukumnya itu wajib. Kalau misalnya berhubungan dengan hak orang lain, misalnya ada hutang, orang yang meninggal tadi memiliki hutang, maka hutangnya itu pun juga harus dibayarkan. Jika diwasiatkan, nah Bapak punya hutang 5.000 misalnya, tolong dibayarkan. Maka wasiatnya itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Bisa juga hukum wasiat itu menjadi sunnah jika diperuntukkan bagi fakir miskin, kerabat, orang soleh, dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu hukumnya itu sunnah, karena mengikuti sunnahnya Rasulullah. Kemudian juga bisa menjadi haram kalau misalnya wasiatnya dapat merugikan ahli waris. Contoh,
Saya berwasiat, misalnya harta yang dimiliki totalnya 1 miliar, saya berwasiat 500 jutanya saya berikan kepada si A. Contoh ya, si A ini nggak tahu, mungkin entah kerabat bapaknya atau siapa. 500 juta itu kan setengah dari harta yang dimiliki. Maka haram untuk diberikan sebanyak 500 juta. Walaupun itu adalah wasiat. Maksimal wasiat itu 1/3, yaitu 333 juta, 333.333. Itu hukumnya menjadi haram kalau tidak, kalau malah merugikan ahli waris. Atau malah berwasiat karena ahli warisnya karena dia punya dendam pribadi dengan ahli warisnya misalnya cuma satu istri, satu anak gitu, punya dendam pribadi, dia nggak mau ngasih warisan, maka hartanya itu diwasiatkan kepada orang lain 100%. Itu juga nggak boleh, karena itu merugikan ahli waris. Kemudian bisa juga hukumnya itu menjadi makruh jika harta yang dimiliki itu sedikit dan tanggungan keluarga banyak. Anak 7, istri 1 misalnya. Harta yang dimiliki jika dikalkulasikan itu mungkin hanya 1 juta contoh. Kemudian dia berwasiat, karena wasiat itu cuma 1/3, berarti bisa lah 300.000 itu masuk. 300.000 itu diwasiatkan untuk diberikan kepada orang lain, siapa lagi. Nah ini hukumnya makruh, kenapa? Boleh dilaksanakan, benci, kenapa? Karena keluarganya itu lebih butuh, keluarganya banyak, anak banyak, butuh sekolah, butuh makan, segala macam. Dengan uang yang 1 juta tadi, untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan aja belum tentu bisa. Nah, ini kok malah diberikan kepada orang lain sebagai wasiat. Maka hukumnya makruh. Boleh, tapi dibenci atau makruh. Hukumnya mubah jika ditujukan kepada orang yang mampu. Orang mampu kita berikan wasiat berupa harta, tidak lebih dari 1/3, boleh, hukumnya itu jaiz. Yaitu tadi, untuk menyambung tali silaturahim dengan orang lain. Oke, sampai situ aja singkat saja pembahasan kita, karena saya yakin ini akan diperdalam lagi nanti di materi atau di mata kuliah hukum waris. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Pak, mau tanya, Pak. Ya. Pak. Terus anak angkat itu kan itu masuknya wasiat atau waris, Pak? Anak angkat hanya boleh menerima wasiat karena dia tidak masuk kategori ahli waris. Singkat jawabannya. Karena memang kayak gitu. Ada lagi? Ada. Kita cukupkan ya di sini. Mudah-mudahan tadi bisa dipahami. Insya Allah kalian akan mendalami materi tentang ini lebih dalam lagi nanti, lebih banyak lagi mengetahui tentang prakteknya di Indonesia. Karena apa Mas? Mas Mbak ya. Ilmu tentang mewaris itu di Indonesia itu sudah sangat jarang lagi. Apalagi di zaman-zaman modern ini. Sulit untuk mencari ilmu tentang pembahasan tentang ilmu mewaris ini sudah banyak dilupakan orang. Nah, kalian yang memang sarjana syariah, kalau kalian punya kemampuan dalam bidang ilmu mawaris, maka kalian akan berkontribusi banyak. Ilmu mawaris ini banyak sekali manfaatnya dan akan dibutuhkan oleh banyak orang. Ahlinya sedikit, yang membutuhkan semua orang. Semua umat muslim pasti membutuhkan tentang ilmu mawaris. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai sini. Yang belum absen, silakan menetap setelah ini. Setelah sholat saya kembali lagi. Saya absen. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.